Jemaat yang kekasih, mungkin kita sudah mendengar dalam Matius, kita melihat dalam Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-20, saya akan bacakan, saudara simak di situ baik-baik, yang diambil tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku belas pergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Semikian jauh pembacaan kita. Nah, saudara, kita tahu bahwa pemilik anggur ini, kita tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri. Ya, yang memiliki pohon anggur itu adalah Yesus itu sendiri. Dia datang pagi-pagi. Saudara perhatikan, Tuhan kita datang pagi-pagi. Mencari siapa? Mencari pekerja. Bukannya mencari orang yang di tempat kebun anggur itu sudah ada banyak pekerja, ada banyak. Sebenarnya nggak perlu lagi mereka tukang pohon anggur ini untuk cari, tidak perlu. Tapi di sini kita bisa lihat pemilik ini dia mempunyai hati yang luar biasa. Dia tidak sampai hati melihat orang itu nggak bekerja. Mulanya manusia dijadikan oleh Allah. Mulai dari zaman Adam, manusia harus bekerja. Harus. Ya, jadi saya percaya bahwa di sini kita bisa lihat nanti, kalau kita mau pikirkan betul-betul ini kayaknya kok bisa seperti kayak begini ya. Kok saya yang kerja bangun pagi saya udah bekerja, tapi saya cuma dapat 1 dinar. Yang lainnya baru datang jam 5. Tapi mereka juga dapat. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan di sini bukan tidak pernah dia tidak adil, dia adil. Nanti kita akan lihat bagaimana dia adilnya. Nah, inilah dengan kasat mata kita hanya lihat bagian yang seperti itu saja. Soal-soal kecil kadang-kadang kita bikin besar gitu.
Ya, sebenarnya Allah tidak perlu di sini. Yang punya memiliki ini dia nggak perlu cari ini. Tapi makanya dikatakan di ayat yang pertama, dia mencari pekerja, bukan orang yang udah bekerja, pekerja. Karena pada waktu itu, siapakah yang pekerja itu? Pekerja adalah kita orang percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan. Kita ini di mata Allah, kita ini pekerja-pekerja Tuhan. Makanya saya senang dengan ibu-ibu penuai. Mereka bekerja sampai hari ini. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak lihat umur, saudara. Ya, di mata Allah tidak, Tuhan nggak lihat. Mau yang muda ke yang ini, yang penting mau melayani. Makanya di sini Tuhan datang pagi benar. Itu luar biasa. Di sini kita bisa lihat bahwa anugerahnya Tuhan itu begitu besar. Dia tidak tega, dia nggak sampai hati, dia melihat orang-orang ini dia pada menganggur. Banyak kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak melayani Tuhan, kita ini sama dengan penganggur-penganggur berat, saudara. Ya, saya puji Tuhan, saya melihat semua rekan-rekan, baik Pak Stanley yang rambut sudah putih, kita masih mau melayani Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, jadi anugerah Tuhan itu luar biasa. Nanti kita akan mendengar ada 3 perkara yang kita perlu dengar di sini. Ya, jadi kita percayakan pada hari ini. Yang pertama yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama, perumpamaan ini memakai kata pekerja karena manusia dipanggil untuk bekerja. Ya, nanti kita bisa lihat kalau sudah selesai, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan panggil Adam sampai bekerja ya dalam kitab Kejadian itu. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kita ini pekerja untuk siapa? Ini dulu. Kita yang hari ini yang masih hidup, kita ini bekerja untuk siapa? Ada 2. Bekerja untuk Tuhan, ada juga bekerja untuk dunia. Nah, kita tahu kalau untuk dunia, kita tahu bosnya siapa. Dan kalau kita melayani Tuhan, kita tahu siapa yang akan ini kita. Ya, jadi ini mari kita pikirkan ini baik-baik. Yang pertama kita perlu tahu ya. Jadi kita tahu kalau kita sebagai hamba dosa, kita nggak bisa melayani. Karena tidak bisa bagaimana juga kalau hamba dosa, dia punya bosnya, adalah kita tahu. Ya, bahwa roh dunia ini, roh setan yang akan menguasai kita. Apa yang dia perintahkan kita lakukan itu. Tapi kalau kita melayani Tuhan, roh Allah yang menyertai kita. Kita akan dengar dia, apa yang dia katakan. Dan kita akan menerima satu kekuatan yang luar. Walaupun pandemi yang semacam ini, kita tidak takut karena roh Allah ada dengan kita. Dan kita melayani Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang mempunyai langit dan bumi ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang kita perlu tahu ya. Jadi mari kita tanyakan diri kita ini melayani kepada siapa? Ya, kita tahu kalau kita melayani dunia ini, saudara tahu bahwa bosnya itu adalah setan. Ya, nah kita lihat dia membawa kita kepada apa? Di dalam pekerjaan juga, tapi pekerjaannya apa? Pekerjaannya kandang babi. Pekerjaannya di kandang babi. Kita lihat itu contoh daripada anak yang hilang. Ya, bagaimana akhirnya bekerja, tapi sampai saya baca di Injil Lukas 15 itu, sampai mau makan saja makanan kotoran babi saja. Dilarang, nggak boleh makan itu. Begitu sengsaranya orang yang mau melayani untuk dunia ini. Ya, jadi pertanyaan saya yang sebenarnya di sini, kita sedang melayani siapa? Kalau engkau melayani Tuhan, engkau tidak pernah dipermalukan. Engkau tetap didukung oleh Tuhan. Dia akan melindungi kita. Dia membackup apapun yang ada kekurangan dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya saudara, kita biar boleh katakan sudah umur seperti begini, kita senang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sebenarnya bukannya beban buat kita.
Melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan yang luar biasa. Sesuatu kehormatan yang luar biasa. Mari, saudara, ini waktunya kita untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan gak lihat, wah ini udah rambut putih-putih, ini gak perlu diperiksa. Enggak. Ini anugerah Tuhan luar biasa. Ya, selama orang masih bisa bernapas, kita tetap melayani Tuhan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, nah saya mau lihat sebentar orang yang bekerja dalam kandang babi ini, kita lihat dalam Lukas 15. Saya mau lihat, kita lihat Lukas pasal yang ke-15. Mulai dari ayat yang ke-12. Ya. Ayat 12 sampai dengan 16, ini yang mau melayani dalam dunia. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, perhatikan di sini, saudara. Melayani Tuhan atau melayani dunia ini. Ya, nah jadi kita lihat di sini, orang iblis senang sekali kalau kita lari. Saudara, satu kali saya pergi ke Indonesia. Kita selamanya kalau dulu rapat GB itu selamanya di puncak. Saya lihat di puncak itu ada babi, ada lebih dari 50 babi. Saya lihat bagaimana caranya babi ini bisa ikutin orang itu. Kayak nggak usah disuruh, tapi mereka teratur gitu. Kok bisa begitu? Siapa komandonya? Nah, saya sebagai hamba Tuhan juga pengen tahu bagaimana caranya. Rupanya dibilang gampang. Kenapa? Dibilang, lihat ini tangan saya. Dikasih lihat tangannya. Di dalam tangan itu rupanya ada kacang. Jadi mereka buang itu kacang itu. Nggak tahu kacang apa, pokoknya makanan babi itu. Jadi dia buang satu persatu begitu. Babi itu ikutin kemanapun dia pergi. Walaupun babi itu mau dipotong di sana, dia nggak mau tahu. Yang penting dia makan itu kacang. Begitu juga kita dengan akhir-akhir zaman ini, kita perlu tahu. Iblis dia nggak diam. Dia akan melemparkan kacang-kacang dunia ini supaya orang-orang percaya pun ikut dengan mereka. Kita sadar nggak keadaan dunia ini? Sekarang kita lihat orang-orang yang kerja di kantor dikasih keluar. Semuanya mereka mau perlu bekerja. Tapi saya percaya orang yang dari hidupnya dari kecil sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah, dia tidak pernah dipermalukan. Ada saja Tuhan bisa kasih itu semua. Ya, jadi jangan sampai kita ikutin apa yang dunia inginkan dari kita. Ada yang bilang, mau ikutin nggak? Main ini, ntar dapat ini. Main itu, dapat itu. Macam-macam aja. Nah, kita harus sadar sampai saat ini bahwa kita masih terus di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan terus melindungi kita. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah, kita lihat di sini bahwa hari ini kita sadar bahwa kita harus bisa pilih. Kita mau melayani siapa. Saya bangga dengan saya baca tentang kitab Joshua. Dia panggil seluruh umatnya yang mengikuti dia. Dia katakan, hari ini kamu pilih siapa? Allahnya orang Amori kah? Tapi aku dengan keluargaku, aku akan tetap mengikuti Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus bisa memilih siapa yang saya akan layani dengan sungguh. Ini penting sekali, saudara.
pilihan itu ada di dalam tangan saudara loh, bukan di tangan siapa-siapa. Saudara mau atau tidak itu tergantung di tangan saudara. Ya, banyak firman Tuhan katakan, kamu yang letih, lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku. Tapi nyatanya kita banyak beban berat, kita nggak pernah datang ke dia. Jadi yang salah bukannya Tuhan. Yang salah kita yang nggak mau datang ke dia. Ya, jadi hari-hari ini mari saudara kita mawas sendiri bahwa keadaan-keadaan sekarang ini banyak sampai tidak sedikit anak-anak muda yang frustasi. Tidak sedikit anak-anak muda yang hidup jadi salah. Mereka tidak lagi mau mengikuti protokol, katakan. Ya, karena mereka rasa di sekolah pun mereka nggak bisa bergaul, nggak bisa keluar dari sekolah, diam di rumah terus, mereka jadi pusing. Tapi kalau kita terus memberikan firman Allah, oh firman itu luar biasa, dia memberikan kekuatan, walaupun anak-anak kita sementara di dalam rumah, tapi percayalah, Tuhan tetap melindungi anak itu. Ya, kita perlu tahu bahwa dari hari-hari ini kita latih anak-anak kita, suruh membaca firman. Apa yang akan terjadi? Saya mau bawa sebentar saudara kepada Mazmur 119 ini paling lama Mazmur 119 ini. Lihat ayat 99. Kalau kita terus memberikan buat anak-anak kita lihat apa yang Tuhan katakan. Firman-Nya katakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Mulai dari hari ini, bawa anak-anak kita, pagi-pagi kita kasih dia 1-2 firman. Anak-anak kita jauh lebih pintar daripada guru-guru sekolahnya, karena dia merenungkan itu firman. Orang percaya kalau tidak banyak membaca firman, dia yang paling rugi. Dia paling rugi karena ada banyak harta yang kita bisa ini kan. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting buat kita, saudara. Oke, jadi mari saudara. Tadi sebelum saya khotbah saya sudah katakan, kita hari ini kita bekerja untuk siapa? Kita harus sama ambil inisiatif seperti Joshua. Aku dan anak keluargaku semua, aku akan melayani Tuhan. Terserah umatku, dia mau pilih kemana. Allahnya orang Mamori kah? Orang Het kah? Apakah? Tapi aku dan Tuhan, ini satu keputusan. Kita nggak bisa melayani dunia punya dengan Tuhan punya, nggak bisa. Makanya harus pilih yang mana. Yang mana yang kita mau layani. Hari-hari ini tawaran dunia banyak sekali, saudara. Kadang-kadang sampai orang percaya susah membedakan mana yang dunia punya, mana yang Allah punya. Saya percaya apapun yang kurang, Tuhan akan tambahkan itu. Ya, kita tahu, kita sering nyanyi, carilah dahulu kerajaan Allah, apa yang kurang. Segala teteh bengekmu, aku yang tambahkan. Bukan yang kita. Tuhan yang tambahkan. Tuhan tahu apa kekurangan kita. Ya, dia akan tambahkan itu. Cari dialah. Kita tidak pernah dipermalukan. Ya. Haleluya, haleluya. Nah, yang kedua kita lihat. Yang dimaksud menganggur di dalam perumpamaan ini adalah keadaan tujuan tidak menentu. Banyak orang Kristen hari-hari ini tujuannya udah nggak menentu. Saya lihat dari jauh teman-teman saya yang dulu. Semua udah pada loyo. Yang tadinya punya toko, yang punya ini sekarang udah loyo, udah nggak tahu lagi. Bangkrut, nggak bisa bekerja lagi. Karena toko-toko itu nggak buka-buka. Tapi orang yang melayani Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat dia. Tuhan nggak pernah bikin malu dia. Ya. Jadi kita selaku orang tua, kita lakukanlah pekerjaan Tuhan. Anak-anak kita itu urusan Tuhan. Yang penting kita selaku orang tua, kita layani dia dengan sungguh. Karena bagaimana juga berkat datang dari atas turun ke bawah. Kalau orang tuanya diberkati, pasti anak-anaknya akan diberkati.
Saya percaya itu. Ya, lakukan. Ya. Jadi mari yang kedua yang dimaksud dengan ini adalah banyak orang tanpa tujuan. Sudah menjadi orang Kristen tapi nggak tahu tujuannya kemana. Ada yang masih luntang lantung ke sana ke sini udah nggak tahu mesti bagaimana. Ya, tapi hari-hari ini kita perlu tahu bahwa kalau kita mengikuti Tuhan punya ini, Tuhan nggak pernah permalukan kita, saudara. Ini yang penting, kita tidak pernah dipermalukan Tuhan. Nah, kita perlu tahu, sebenarnya kalau kita nggak melayani Tuhan, itu termasuk dosa. Nah, jadi kita tahu, kitab Yakobus katakan kalau engkau tahu bahwa sesuatu yang baik engkau tidak lakukan, itu engkau berdosa. Ya. Nah, ini kita penting. Kita harus tahu juga dari orang yang tidak tanpa tujuan itu. Ya, tanpa tujuan itu sebenarnya termasuk dosa. Dosa itu di dalam bahasa Yunani dipakai luncas. Luncas artinya meleset. Ya, dia meleset. Ya, yang harusnya begini, dia meleset di kesana. Nah, ini jangan. Nah, kalau udah dia ke sana, kita nggak tahu tujuan kita maunya apa. Saudara mesti lihat, tiap pagi saudara bisa lihat, waktu kita bangun pagi, kita perlu tahu apa yang kita lakukan. Kita bisa lihat dari sikap situ. Banyak orang nggak lakukan. Ada yang lakukan begini. Begitu bangun pagi, tak cari koran, baca koran. Nah, itulah dia punya ininya pertama di situ. Tapi kalau kita lakukan apa yang tahu, tujuan kita selama ada di dunia, ingat ya, ada sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan dipakai. Ini anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita pakai. Supaya tidak luncas, tidak meleset dari sasarannya Allah. Ya, jadi penting ini sekali buat kita supaya jangan sampai hidup kita akhirnya sia-sia. Ya, mari. Ada orang tanya begini, kasihan ya, kenapa? Dia begitu muda, dia udah mati. Saya ingin katakan, Yesus juga matinya muda loh. 32 tahun. Itu seorang muda yang gagah, masih kuat, luar biasa. Dia mati gitu. Sampai saya diperhadapkan sampai orang bilang gini, kalau gitu Yesus matinya konyol ya. Itu bisa gila-gilaan seperti kayak gitu, matinya kayak gitu kok, disiksa di ini. Saya bilang, jangan lihat matinya, tapi lihatlah kehidupan dia selama dia masih muda itu. Apa yang dia berikan buat kita. Saudara dan saya selamat sampai saat ini. Itu dia yang melakukan. Buat apa umur sampai panjang-panjang? Saya suka tanya di jemaat juga. Kalau kalian nih kalau mau minta hidup mau umur berapa tahun? Ada yang berani bilang 150 tahun. Benar 150 tahun. Ya. Apa sanggup betul-betul kalau udah susah tinggal di tempat tidur begini terus? Kalau saya ditanya, mau matinya kapan? Hari kapanpun yang penting kita siap. Kita siap, kita lihat dalam diri kita bahwa kita sudah melakukan perkara-perkara apa yang Tuhan inginkan. Lakukan itu. Mati hari ini, mati besok, mati 100 tahun lagi. Sama saja, yang penting itu kan mati. Yang penting hari-hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini, ya, ingat, untuk penuhi saya ingin katakan, ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kalian. Lakukan kesempatan ini. Tuhan gak lihat umur. Tuhan lihat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita manfaatkan, kita pakai. Biar orang itu turun dari mobil BMW, pakai dasi, begitu. Tapi gak melayani Tuhan. Dia penganggur berat di mata surga. Penganggur berat. Tapi kalau kita yang melayani Tuhan, wah, itu malaikat di surga tepuk tangan mereka bangga. Dia bangga lihat kita. Ini pekerjaan. Kenapa Tuhan nggak kasih malaikat? Malaikat pelayanannya lebih sempurna dari kita. Lebih sempurna dari saya. Lebih sempurna dari Pak Stanley. Lebih sempurna dari siapa saja. Malaikat lebih sempurna. Tapi saya ingin kasih tahu. Tapi Tuhan nggak pakai malaikat. Tapi Tuhan pakai kita.
Kenapa tidak malaikat? Karena malaikat tidak mengalami dari pengampunan dosa dari Tuhan dengan darah Yesus. Tapi kita mengalami itu semua. Lewat darahnya, anugerahnya dia berikan buat kita. Kita bisa melayani. Luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita kembali lagi, coba saudara kembali kepada Matius 20 tadi. Nah, kita lihat di sini, yang kedua, ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Nah, jam 9 itu biasanya lebih panas lagi. Dunia sekarang nih semakin hari semakin panas. Semakin hari semakin, Yesus katakan lagi, jam 12 siang lebih panas lagi, dia datang mencari orang, masih juga menganggur di pasar. Dan kalau kita pikir, apa sih sebenarnya pasar? Pasar itu berbicara kesibukan. Kesibukan, di sanalah Tuhan tidak inginkan kita di dunia yang sibuk. Tapi mari, di pasar terjadi tukar menukar. Tukar menukar. Jadi saudara harus tahu, jadi pasar itu hiruk pikuk. Orang susah punya konsentrasi di pasar. Karena terlalu banyak ini. Jadi mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya inginkan supaya dunia yang sekarang banyak manusia terlalu sibuk. Sama seperti di pasar. Ya. Jadi mari saudaraku, itu di pasar, saudara beli apa saja di sana. Beli barang-barang yang di pasar. Barang-barang itu tidak bisa pindah di tangan kalau belum ada orang yang menebus, belum ada orang yang membelinya. Alkitab katakan kita ini ada di dalam pasar dosa. Bursa dosa ada di pasar itu. Nah, kita ini, Alkitab katakan bahwa kita telah terjual di bawah kuasa dosa. Di sanalah Yesus datang. Dia akan mengambil itu semuanya. Dia tanya, berapa ini semua? Saya akan bayar. Dia bayar dengan harga, dengan darahnya. Lunas dibayar. Saudara dan saya, ini waktunya anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita pakai anugerah ini. Luar biasa, saudara. Kita tidak lagi ada di pasar, tapi kita ada di dalam kebun anggurnya Tuhan. Ini Allah itu begitu sabar. Kita kalau baca, kita ini benar-benar Matius 20 ini, kita harus keluar air mata. Yang punya dunia ini, dia mencari pagi-pagi benar. Sesudah itu jam 9 dia datang. Yang ketiga dia jam 12 siang. Yang keempat jam 3 siang. Dan yang terakhir yang kelima. Saya ingin katakan yang 5 ini jam 5 sore. Anggaplah inilah generasi kita jam 5 sore. Masih mau melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan memanggil pengangguran di pasar. Mengapa di pasar? Kita tahu bahwa tadi saya katakan pasar itu adalah lambang kesibukan. Orang sibuk, orang nggak bisa punya konsentrasi di pasar. Mari, Tuhan ingin kepada kita supaya kita tidak lagi ada di pasar, tapi kita ada di kebun anggur Tuhan. Tuhan akan pakai kita. Saya percaya, penuai-penuai Tuhan akan pakai. Mari, bekerja untuk di ladang Tuhan. Kita harus bisa punya pilihan. Pilihan untuk melayani Tuhan. Bukan melayani dunia ini. Ya, jadi saya percaya pada saudara-saudara yang kekasih bahwa Tuhan cari pekerja-pekerja. Kata pekerja di sini adalah orang percaya. Kita semua. Orang-orang percaya Tuhan. Ya, Tuhan sedang mencari terus. Tuhan mencari. Dan sampai hari ini Tuhan tetap mencari kita. Dan saya percaya 1 Korintus 15 ayat 58 katakan melayani Tuhan ya tidaklah sia-sia. Tuhan sudah siapkan itu semua. Nah,
Kalau kita lihat, kalau kita baca sungguh-sungguh ini, pasti harus terjadi ada iri hati kan. Kalau kita baca di sini akan ada orang iri hati. Saya udah bekerja, datang pagi-pagi, kok dapatnya cuma 1 dinar. Nah kita lihat di sini. Kenapa begitu? Tapi kalau saudara baca betul di sini, kalau yang terakhir itu, Tuhan katakan panggil orang-orang yang bekerja yang terakhir. Kok Tuhan nggak bilang panggil mereka yang bekerja duluan, yang pagi-pagi benar? Tuhan nggak panggil itu. Saudara baca di sini. Yang datang itu diminta Tuhan, yang datang terakhir Tuhan minta. Yang terakhir, yang waktu walaupun dia kerja 1 jam, tapi dia tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jadi ada yang iri hati, tapi kalau iri hati, kita nggak bisa iri hati loh. Kenapa? Karena boleh dikatakan di sini, sebelum Tuhan kasih bayar 1 dinar, tapi Tuhan sudah ada kesepakatan. Kamu bekerja di kebun anggur saya, nanti saya bayar kamu 1 dinar. Bagaimana? Oh iya baik. Karena udah terjadi kesepakatan. Jadi itu nggak bisa dong terjadi mesti iri hati. Ya, makanya Tuhan katakan, kalau aku berbuat baik, iri hati ke engkau. Ya, nah jadi jangan kita ini. Jadi ayat ini juga menyadarkan saya udah boleh dikatakan melayani Tuhan dengan ini, tapi saya mulai hari ini, saya baca ini, saya bilang Tuhan, biarlah saya jadi pekerja yang barusan saja melayani, walaupun 1 dinar. Kata 1 dinar itu sudah mencukupi. Banyak orang bukan minta yang cukup, tapi melebihi daripada cukup. Nah ini yang jadi dosa. Ya, kita dengar doa Bapa kami, Yesus ajarkan, berikanlah makanan kepada kami, makanan yang secukupnya. Ya kan? Tapi kita bukan cukup, tapi kita minta lebih. Nah, kalau sudah lebih, berarti udah dorongan daging kita. Kalau untuk Allah cukup. Orang Israel tidak bekerja 40 tahun, tapi bisa makan. Masih juga kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Itu saja sudah luar biasa. Ya, saya percaya hari-hari ini, kalau kita mau mengucap syukur, pasti Tuhan akan tambahkan. Yang penting kita sudah mau melayani. Mulai hari ini kita ambil sikap, kita akan melayani Tuhan. Apapun di hadapan Tuhan, karena Tuhan tetap mencari orang yang belum bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan kebun anggur. Ya, jadi saya harap dengan renungan pendek ini, tapi saudara bisa mengerti dan menangkap ini ya. Dan saya percaya Tuhan mau pakai kita semua, yang dari Batam, yang dari Ambon, ya, yang dari mana nih? Dari Jakarta juga ada. Dari Manado. Oh, dari Manado juga ada. Jakarta juga ada, Pak. Jakarta juga ada. Jakarta. Ya, Tuhan akan memberkati kita semua. Taruhkan, ambil keputusan, saya tetap akan melayani Tuhan. Walaupun orangnya di sana sudah lama dia melayani, saya tidak akan iri hati dengan mereka yang sudah melayani lama. Walaupun saya orang yang boleh katakan yang terakhir, saya percaya terakhir pun akan menjadi terkemudian. Asal kita percaya dengan sungguh, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membalas. Mata Tuhan tidak pernah buta. Ya, Tuhan kita tidak pernah tidur, dia akan melihat pekerjaan kita semua. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, dan saya percaya Tuhan memberkati juga penuai para pekerja. Biar umur sudah begini, so bilang sudah juga, ya, tapi kita Tuhan tetap melayani. Ya, kita melayani Tuhan dengan sungguh. Mari kita berdoa dulu. Ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu begitu besar. Engkau tidak melihat orang yang sudah pertama kali dia datang bekerja. Tapi bawa kami supaya kami tidak iri hati Tuhan. Tapi kami mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan, kebaikan Tuhan begitu baik kepada kami. Sehingga kadang-kadang kami suka salah pergunakan. Kami melihat bahwa Engkau membeda-bedakan.
sehingga Engkau tidak adil. Tapi ajar kami hari ini, pikiran Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa untuk penuai. Tuhan, Kau berkati penuai yang ada di Belgia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di waktu mereka mengangkat tangan Tuhan, biarlah Engkau turun tangan Tuhan. Kasih anugerah Tuhan begitu besar. Pakai setiap pengurus-pengurus mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga mengucap syukur Tuhan kalau hamba mau bertemu kembali dengan Pak Stanley ini Tuhan. Kau memberkati dengan pelayanan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Unweapon dibangun olehnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan. Kami percaya dari Ambon, Kau pakai mereka yang dari Ambon juga ya Tuhan, menjadi berkat di kota Ambon ini Tuhan. Terima kasih di Batam Tuhan, Kau pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan yang ampuh dan yang ajaib, sehingga bendera Panji Kristus berkibar di dunia ini. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Glory, haleluya. Amin.